Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nur Hikam dengan NIM 23115420. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi Jaringan Nirkabel. Nah, di sini sudah dapat atau sudah diberikan soal-soal ujiannya oleh dosen pengampunya, yaitu Ibu Fauzianis Sekarningrum, STMT. Pada soal pertama, kita disuruh untuk membuat topologi sesuai dengan gambar. Nah, di sini saya telah melakukan pembuatan terhadap topologi. Nah, kita lanjut pada nomor 2. Sebelumnya, topologinya itu terdiri dari gedung kiri, gedung tengah, dan gedung kanan. Gedung kiri itu terdiri dari LWAP, device laptop 2, device handphone 1, dan device tablet 1. Sedangkan di gedung utama atau gedung tengah itu ada multi-layer switch 1, server, PC admin, terus ada WLC, terus ada device tablet, device laptop untuk HRD, dan device handphone untuk tamu dan LWAP. Sedangkan di gedung kanan itu terdiri dari LWAP, device tablet 2 untuk sales C dan sales D, dan device handphone 2 untuk untuk gudang A dan gudang B. Kita lanjut pada soal nomor 2. Itu kita disuruh untuk membuat VLAN 1 hingga VLAN 6 pada perangkat multi-line switch sesuai dengan tabel spesifikasi. Nah, kita lihat tabel spesifikasinya di bawah. Nah, di sini itu ada spesifikasi VLAN, parameter, dan detailnya. Nah, kita lihat karena ini sudah terkonfigurasi, mari kita lihat saja show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini itu VLAN 1 untuk default, VLAN 2 itu HRD, VLAN 3 marketing, VLAN 4 sales, VLAN 5 gudang, dan VLAN 6 tamu. Nah, terus kita lihat IP-nya. Nah, setelah itu kita lihat pada bagian VLAN 1. VLAN 1 itu IP-nya 11, VLAN 2 21, VLAN 3 itu IP-nya 31, VLAN 4 itu IP-nya 41, VLAN 551, VLAN 6 61, ya. Terus kita akan setelah itu, nah, kita akan melakukan mode terang. Nah, terang ini kita akan melihatnya dengan show interface terang. Show terang. Nah, terang ini di sini itu saya mengkonfigurasi terang giga 1021 sampai giga 1024. Nih, bisa dilihat sini 21 sampai 24 itu VLAN allow on terang. Itu ya. Selanjutnya itu melakukan konfigurasi DHCP pool untuk setiap VLAN pada perangkat MSW sesuai tabel spesifikasi. Nah, kita lihat lagi tabel spesifikasinya soal IP DHCP. Nah, ini ya IP DHCP-nya. Lalu kita lihat dengan show IP DHCP binding. Nah, bisa dilihat di sini ya. IP-nya itu antara 12, 111, 113, 115, 411, 414, 416. Gitu. Nah, terus pada soal keempat,
Sip. Nah, soal keempat ini itu mengatur perangkat server sesuai tabel spesifikasi. Aktifkan layanan DNS, HTTP, HTTPS, dan AAA. Gitu. Nah, kita masuk pada server, lalu kita ke service. Nah, service ini kita mulai dari HTTP. HTTP itu on, HTTPS on, terus di sini indeks HTML juga ada gitu ya. Terus kita masuk ke DNS sesuai tabel ini. A itu DNS membuat nama jarnir.com dengan IP sekian dan WLC jarnir.com dengan IP sekian. Nih. Dengan cara menambahkan di sini nama, di sini addressnya, lalu ketik add gitu. Terus HTTP HTTPS pastikan layanan aktif dan edit indeksnya ada. Nih HTTP HTTPS on, indeksnya ada. Terus yang ke C itu ada triple E. Triple L ini kita mengatur port 1812. Terus client name-nya kita tambahin di sini menggunakan WLCU. Terus IP-nya sekian. Terus secret-nya jarnir 123. Terus tambahkan user sesuai dengan tabel. Nah, di sini user kita akan mengatur dengan tabel. Tabelnya itu nih di sini AA user setup itu gudang 1, gudang 2, ARD 2, MKT 2 atau MKT 2 sesuai dengan yang ada di sini. Dengan cara menambahkan username dengan password lalu kita klik add gitu ya. Nah, kita lanjut pada soal nomor 5, itu atur PC administrator dengan IP address dan konfigurasi sesuai tabel spesifikasi. Kita masuk sini lalu ke config. Nah, di config kita set flash internet. Di setting ini kita melakukan default gateway seperti ini. 192.168.1.1. Terus kita ke flash internetnya juga kita ubah IP versi 4 nya itu menjadi 1.3, lalu subnetnya kita masukkan. Nah, setelah itu kita mengatur konfigurasi di WLC dengan IP address, subnet, dan gateway DNS server sesuai tabel. Nah, kita masuk config, lalu kita ke management. Nah, kita itu melakukan atau memasukkan IP tersebut ke bagian sini sesuai tabel ya. Tabelnya itu berada di bagian sini. Nih, PC management, gateway, bisa dilihat PC management IP-nya segini, subnetnya segini, terus default gateway-nya 1.1, DNS-nya 1254 gitu ya. Terus kita lanjut pada bagian nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita disuruh untuk membuat akun admin untuk WLC dan menambahkan pengaturan sesuai tabel gitu ya. Nah, kita masuk coba di desktop. Karena sebelumnya sudah terkonfigurasi, maka akun itu sudah ada. Nah, kita pakai HTTPS 192.168.1.254. Nah, ketika login kita menggunakan user yang telah saya buat di sini. Di sini itu sebelumnya saya membuat username admin dan password admin 1. Admin 1. Nah,
Setelah melakukan membuat tambahan atau membuat admin untuk Wells ini, nah terus di sini kita juga bisa lanjut ke nomor 8 tentang mengatur primary DHCP server pada VLAN management menjadi segini. Nah, kita masuk controller. Di controller kita masuk interface. Nah, di interface ini kita masuk ke manajemen. Habis manajemen kita ubah si primary DHCP-nya menjadi seperti pada perintah. Nah, setelah itu kita lanjut pada nomor 9 tentang buat SSID untuk setiap VLAN. Nah, SSID setiap untuk sebuah VLAN itu kita masuk ke interface. Di sini sudah, misalkan saja kita HRD. HRD itu membuat nama VLAN. Tadi kan kita isi port nomor 1. Terus masuk ke nih. Tuh VLAN ID-nya nomor 2 HRD. Terus ini IP-nya kan tadi 2.1 si IP-nya, gateway-nya. Terus IP-nya kan segini. Nah, si primernya juga mengikuti si gateway-nya. Setelah itu lanjut ke bagian VLAN marketing. VLAN marketing kan VLAN 3. Makanya dia dibuatkan menjadi gateway 3.1. Itu primary DHCP-nya juga 3.1 dan seterusnya. Pada sales juga begitu, dia sales 4. Terus di sininya menggunakan VLAN 4, gateway-nya 4.1. Yang gudang juga seperti gitu. Gudang itu VLAN 5. Nah, VLAN 5 gudang, VLAN 5 IP-nya sekian. Nih VLAN 5 IP-nya 5.254, terus gateway-nya 5.1 gitu. Nah, selanjutnya itu adalah menambahkan server radius. Server radius itu berada di security. Security, kita masuk ke index ini. Kalau ini belum ada, kita bisa mengklik new di sini ya, tambah baru. Terus setelah itu kita masukkan IP-nya sesuai yang diminta dengan shared secretnya itu Jarnir 123. Kita isikan kedua share secretnya di sini. Ketika sudah, kalian tinggal klik apply-nya saja. Gitu. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11 itu menambahkan WLAN baru. Nah, kita menambahkan WLAN baru, kita klik menu WLAN di sini. Nah, WLAN sini kita tinggal nambahin atau membuat baru dengan create new, terus kita go. Misalkan di sini HRD itu nomor IP2 ya. Nah, IP2 itu nanti seperti ini. Nih, klik tipenya WLAN, terus profil namanya WLAN HRD, SSID-nya HRD. Terus kita di sini disuruh untuk melakukan konfigurasi tipe jenis WPA 802.1x. Itu berada di security-nya. Kita klik WPA 2. Terus kita di sini encryption sama polish WPA 2-nya kita centang. Nih, kita centang. Terus 8.2-nya ini kita centang juga enable. Dan jangan lupa si ininya juga statusnya di enable. Tuh. Terus pada server AAA triple E servernya itu pakai port yang sudah di setting tadi sebelumnya di security sini gitu. Terus ke advance itu kita aktifin namanya flag connect.
Itu flag connect local switch sama flag connect local authentication itu di enable gitu. Nah, lanjut kita pada bagian marketing B. Marketing B itu sama seperti HRD, yaitu maksudnya jenis konfigurasinya ya. Jenis konfigurasinya itu enable si statusnya, pilih interface-nya, lalu ke security di layer 2-nya kita pakai WPA2, pakai WPA2 police sama encryption-nya di enable, terus 802.1x itu di enable, di triple A servernya juga pakai port yang sudah di setting tadi, port 1812. Terus di advance juga si flag connect lokalnya itu di enablein. Nah, yang poin C ini sales itu open access, yang artinya sales cuman harus di enable doang, security-nya nggak harus, HAA-nya juga nggak perlu di setting, flag-nya tapi tetap diaktifkan gitu. Nah, selanjutnya itu pada bagian D sama seperti HRD dan marketing, menggunakan layer 2, security layer 2 itu WPA2, terus triple A server itu juga, terus di advance juga di flag-nya diaktifin. Terakhir itu ada GUES juga itu. Nah, ini WLAN GUES itu bedanya dia menggunakan WPA2 tapi untuk PSK. Jadi menggunakan si security layer 2, kita pilih WPA, kita polish sama ininya di centrang. Cuman bagian authentication key management itu dia menggunakan PSK dan menggunakan password tamu_123 di bagian bawah sini. Terus server juga nggak perlu, terus advance-nya tetap diaktifkan gitu. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke nomor 12, yaitu konfigurasi perangkat LWAP. Kita merubah IP address-nya secara otomatis si VLAN sebagai DHCP gitu setiap LWAP-nya. Kita mulai dari LWAP si main building gitu. Nah, kita masuk config ke Giga, terus ke DHCP. Dia sudah menerima IP 192.168.112 gitu. Ada di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke LWAP B, itu left building maksudnya di kiri ya. Nah, di sini kita ubah ke DHCP, dia sudah mendapatkan IP 192.168.111. Nah, terakhir kita masuk ke LWAP di right building atau kanan. Kita cek DHCP-nya, dia sudah menggunakan IP 192.168.1 dan titik 13 gitu. Lanjut, kita pada nomor 13 itu untuk mengatur WLC primary control dengan IP segini. Nah, kita masuk pada WLC di masing-masing LWAP. Kita klik LWAP lalu pergi ke WLC. Nah, di sini si primary-nya itu harus diganti menjadi ini. Nah, seperti ini. Terus LWAP ini juga kita ubah WLC-nya. Nah, terus di bagian kiri juga kita ubah WLC-nya. Gitu. Selanjutnya pada nomor 14 kita disuruh buat bangun AP group dengan nama gedung kiri, gedung utama, dan gedung kanan ya, pada visi administrator di WLAN gitu. Nah, kita di WLAN, nah masuk ke AP group sini. Kita buat yang namanya AP group dengan gedung kiri, gedung kanan, gedung utama.
Nah, setelah itu kita masuk pada nomor 15, atur WLAN ke AP group berikut. Yang A ini, gedung kiri, itu mencakup WLAN marketing sama WLAN sales. Kita masuk gedung kiri. Nah, di gedung kiri ini kita memasukkan WLAN yang itu marketing dan sales. Jika ini belum ada, kalian tinggal geser ke kanan saja, lalu kita klik add new gitu. Add new. Nih, add new sini. Nanti bagian kirinya akan muncul jenis WLAN-nya gitu. Nah, terus ke AP name-nya juga kita kasih apa namanya, jenisnya gitu. Nah, AP name-nya kita grupnya itu diklik nanti di enable. Nah, karena di gedung kiri atau di WLAN marketing sama sales ini yaitu gedung kiri, makanya gedung kiri di add sebagai app grupnya gitu. Lakukan hal yang sama seperti ke gedung kanan dan gedung utama. Gedung kanan itu dia mencakup apa namanya, WLAN sales sama WLAN gudang. Nah, kalian tinggal masuk ke WLAN, terus tambahkan sales dan gudang, terus AP-nya juga diaktifkan sebagai WAP RB atau kanan gitu, gedung kanan. Nah, selanjutnya pada gedung tengah atau gedung utama itu mencakup WLAN HRD dan WLAN tamu. Kalian tinggal masuk ke WLAN, tambahin tamu dan HRD, lalu ke AP-nya itu tambahin LWAP MB atau main building atau gedung utama gitu. Nah, kita setelah ini selesai, kita tinggal masuk ke nomor 16, hubungkan perangkat klien ke WLAN gitu. Nah, ini yang pertama itu perangkat tamu. Tamu itu di sini ada handphone. Nah, handphone di sini kita masuk ke konfigurasi ke wireless 0. Nah, di sini kan tadi kita sudah setting WLAN itu, WLAN tamu itu menggunakan WPA2, cuman authentication key managementnya itu PSK. Makanya di sini WPA tapi PSK, terus si passwordnya itu tamu 123. Kita klik enter saja. Setelah kayak gini, jangan lupa SSID-nya kita tambahkan. SSID apa yang mau dipakai. Kita ketik tamu, terus di sini passwordnya tamu underscore 123, dan nanti akan terhubung ke LWAP MB yang tadi sudah disetting menangkap sinyal untuk tamu dan HRD gitu. Selanjutnya untuk HRD itu ada pakai WPA2, username-nya HRD1, HRD2 yang sudah di konfigurasi di triple E ini. HRD1, HRD2. Kita masuk ke HRDA, kita masuk sini, terus wireless, kita klikkan SSID-nya HRD, lalu kita pakai WPA, WPA2, terus di sini usernya HRD1, HRD2. Nah, setelah itu kita masuk ke HRDB. HRDB juga sama. Karena di sini HRDB itu sebuah laptop, makanya kita harus menggunakan yang namanya modul WPC 300N. Ini sebagai penangkap sinyalnya gitu. Kalian tinggal ganti saja, klik matikan laptopnya dulu secara fisik ya. Terus ini ditarik ke sini. Nah, WPA3-nya itu dimasukkan ke sini lalu nyalakan kembali. Setelah itu kita masuk ke desktop non PC wireless. Nah, kita konekkan menggunakan profile gitu. Profile HRD, lalu kita klik connect, atau bisa dengan membuat profile baru. Misalkan kita membuat profile HRD, terus di sininya advanced setup. Ya, di sini SSID-nya sudah ada. Kalau belum ada tinggal ketikkan SSID yang telah didaftarkan di PC admin tadi. Kita klik next. Ini tetap next saja. Terus di sini kita pilih
WPA Enterprise, WPA2 Enterprises. Nah, di sini login name itu HRD2 sama di sini HRD2. Kita klik next, klik next. Nah, di save ini profile HRD, kita connect gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita melakukan bagian C di sini, melakukan menghubungkan perangkat sales karena open access gitu ya, open access. Nah, karena di sini laptop sebagai device-nya, maka di sini juga perlu mengganti si modul fisiknya ini menjadi WPC 300N atau WPC 300N gitu. Nah, kita masukkan, terus kita masuk ke desktop. Karena ini open access itu tidak memerlukan username atau password, jadi tinggal sambungkan saja ke sales gitu, tinggal klik connect gitu ya. Sama halnya dengan si sales B ini. Sales B juga harus, karena ini laptop, kita harus ganti si modul fisiknya, terus kita masuk laptop, terus kita tinggal konekkan menggunakan SSID sales itu. Nah, di sini kenapa sales itu ada dua? Karena kan di AP group ya, di AP group tadi kita telah menyeting kalau gedung kiri itu mencakup marketing sama sales, dan gedung kanan itu mencakup juga gudang dan juga sales. Jadi salesnya ada dua, sales gedung kiri dan sales gedung kanan gitu. Nah, selanjutnya marketing A itu sebuah handphone kita langsung saja masukkan SID marketing WPA2, terus ini MKT1. Nah, selanjutnya juga ini marketing, ini juga device-nya tablet ya. Jadi langsung saja kita ke SSID-nya, ke konfigurasinya di wireless 0, kita masukkan SSID marketing, lalu WPA2-nya kita masukkan MKT2 dan MKT2 passwordnya juga. Terus di sebagian kiri ini di gedung kanan ini ada sales dan gudang. Sales ini berupa tablet, gudang ini berupa device-nya handphone. Nah, karena lagi-lagi si sales ini open source ya, open access gitu maksudnya. Jadi dia tinggal masukkan SSID saja. Untuk authentication-nya tinggal di disable saja. Gitu. Yang sales D juga masukkan saja nama SSID-nya, authentication biarkan saja disable. Nah, pada gedung atau gudang A itu masuk ke wireless gudang, terus WPA2 gudang 1 gudang 1. Untuk gudang B itu pakai yang username gudang 2 dan gudang 2 gitu. Nah, pada penyambungan atau menghubungkan perangkat ke klien WLAN ini ada yang berhasil menyambung secara bisa dilihat langsung gitu ya, karena di sini ada jaringan yang terputus-putus ini, artinya nyambung. Sales A, sales B itu nyambung karena dia open access, tidak perlu password dan username. Terus tamu juga di sini langsung nyambung karena cuma butuh password doang. Sedangkan untuk marketing, device untuk HRD, dan device untuk gudang itu entah mengapa dia tidak mau menyambung atau harus menunggu dulu agar si garis-garis ini muncul gitu ya. Karena konfigurasi saya pikir sudah dilakukan dengan prosedurnya gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.